Film ini diawali dengan perburuan warga desa Pulau Nyingcet terhadap seorang dukun yang menculik seorang kembang desa. Hingga setibanya di dekat air terjun, si kewes bernama Yuyun berusaha berontak, terlebih ia tidak ingin dinikahi paksa oleh si dukun ini. Malang sekali Yuyun yang berontak harus dijengkang dari ketinggian sampai modar. Hingga sesaat kemudian si dukun pun murka saat mendapati wanita yang ia cintai sudah modar. Lantas si dukun langsung membantai seluruh warga desa. Sehingga cerita, scene beralih pada seorang wanita seksoi mirip Tamara Blesensky bernama Tiara. Setelah membuat para penonton ngacai, ia pun bersiap mengawali aktivitas pagi. Sesaat kemudian, si Ayang bernama Lilo tiba-tiba datang dan mengajaknya sarapan ngaduk. Meski masih bau jigong, namun Lilo berkata jika hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecantikan Tiara yang cetar membahenol. Udah, biarin aja, maklum. Cek. Kemudian scene beralih pada circle maksiat yang sedang bersiap untuk melakukan kegiatan Uprook Adventure. Sambil ngevlog, Icang meminta teman-temannya untuk bergegas, terlebih hari sudah mulai panas. Di saat itu pula, Bram yang mirip si boy anak jamban merasa risih saat aksi ngokopnya bersama Stacy malah ikut didokumentasikan. Hingga sesaat kemudian, Mandy mengungkapkan jika mereka akan OTW menuju sebuah pulau terpencil yang di dalamnya terdapat air terjun yang sangat indah bernama air terjun pengantin. Diamnya. Kalau aja. Udah. Setibanya di dermaga, Tiara yang sudah menunggu meminta teman-temannya untuk bersiap. Sambil sedikit flexing, Tiara berkata jika ia akan menaiki kapal pesiar milik si Ayang, sementara yang lain mau tak mau harus menaiki kapal pemburu ikan pesut milik Kang Wawan. Singkat cerita, mereka pun terperangah saat melihat keindahan Pulau Nyingcet ini, di mana menurut percenahan, pulau ini benar-benar tidak berpenghuni. Di saat itu pula, Lilo berkata jika air terjun pengantin yang mereka cari berada di tengah-tengah pulau ini. Setibanya di dermaga Pulau Nyingcet, Kang Wawan langsung memberi arahan pada mereka jika ingin pergi ke arah air terjun pengantin. Let's go, ladies. Ya, mata nuan ya. Tungguan. Namun tanpa mereka sadari, si dukun terlihat mengintai mereka dari balik ruyuk. Setibanya di pantai, mereka pun langsung kegirangan, di mana kini para kewes akan memamerkan aset-aset yang mereka miliki, termasuk cangcut dan kutang pay letter yang telah mereka siapkan sejak sebulan lalu. Hingga setelah cukup memanjakan mata para penonton Ojon Review, Lilo meminta semuanya untuk bergegas pergi ke air terjun pengantin. Sementara di kapal, Kang Wawan yang sedang asik mabok sambil menghitung bayaran, langsung panik saat dihampiri si dukun. Entah terlalu soak atau apa, Kang Wawan malah diam saja saat si dukun kopet ini menyucuknya menggunakan botol temulawak.
Di tengah Apruk Adventure, Dinar yang tiba-tiba merasakan migrain meminta izin untuk balik ke kapal saja. Saat sedang meredakan migrain, Dinar pun heran saat melihat pintu dek yang terbuka. Astagfirullah, betapa syoknya Dinar saat melihat Kang Wawan sudah modar kelilipan botol temulawak. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba apakah Dinar akan mubazir? Sementara di sisi lain, mereka pun senang saat berhasil sampai di air terjun pengantin yang terlihat begitu amazing dan memanjakan mata. Hingga sesaat kemudian, Stacy yang pecicilan terlihat berusaha melakukan pose di sebuah batang pohon. Tanpa mereka sadari, jika di bawah air ini terdapat banyak sekali tangkurak manusia. Kembali pada Dinar, ia yang pingsan langsung dibawa si dukun Kopet bertopeng Gad Usop ke gubuknya yang reyot. Lantas, si dukun Kopet ini langsung melakukan sebuah ritual aneh. Saat Dinar terus memberontak, si Dukpet langsung menggunakan paku usuk nomor 12 untuk memaku tangannya. Tak cukup sampai di situ, si Dukpet langsung menggunakan ragaji untuk mengambil jarinya. Dirasa darah kewes ini manis, si Dukpet langsung keluar membawa bedog. Sungguh mubazir, bagaikan buah dewegan, si Seksoy Dinar harus modar dibacok si Dukpet. Kembali ke air terjun pengantin, bagaikan orang-orang musyrik, Lilo meminta teman-temannya untuk membuat permohonan, di mana menurut mitos dan cenah, permohonan di air terjun ini akan cepat dikabulkan. Mendengar hal itu, Icang yang merupakan penggemar artis Tias Mirasih langsung mengungkapkan perasaannya pada Emi. Terlebih wajah Emi sangat mirip dengan artis favoritnya. Sontak Emi pun kaget saat melihat seorang pria bergelayutan di pohon jengkol seperti lutung kasarung. Dirasa Emi kembali halu, Mandy yang melihat sebuah gubuk tua malah ngadi-ngadi dengan mengajak teman-temannya beristirahat di sana. Karena pekerjaannya pada nggak betah tinggal. Di tengah perjalanan, mereka pun terkesima saat melintasi reruntuhan tua yang diduga merupakan bekas peninggalan zaman Belanda. Hingga sesaat kemudian, si Tobrut Stacy tiba-tiba penasaran saat melihat sebuah pabrik ikan asin. Ia pun mengajak Bram untuk mengeceknya. Mendengar hal itu, Tiara yang merasa malas memutuskan untuk kembali saja ke kapal bersama Lilo. Bu ikan deh. Namun setelah dipikiri-pikiri, ngapain juga mereka malah masuk ke pabrik ini? Hingga di tengah kegabutan, Mandy mengajak teman-temannya untuk mengecek WC. Ada nyala loh. Meski WC ini dipenuhi darah bekas penjagalan, para kewes malah sepakat buat menghibur para penonton Ojon's Review. Lantas, mereka pun meminta para cowok untuk menunggu di tempat lain. Mata kesini. Cang, gue mau ngomong serius tau nggak? Ayo. Ngomong-ngomong, lu masih ada gitu? Akan tetapi, Icang yang tak bisa melewatkan kesempatan emas ini memutuskan untuk mengintip para kewes yang sedang menghibur penonton. Di saat itu pula, sambil diiringi lagu Killing Me Inside, para kewes mulai mengumbar aurat.
Sontak Icang pun panik saat tiba-tiba HP-nya berdering. Mendengar hal itu, Emi pun menyadari jika si Icang sedang mengintip. Lantas, ia pun meminta para kewes untuk segera menyudahi mandinya. Akan tetapi, Stacy yang masih bau terasi meminta mereka untuk duluan saja. Sesaat kemudian, Bram langsung menanyakan keberadaan ayangnya. Mereka pun memberitahu jika Stacy masih asyik mandi. Dirasa ini kode gabrut, Bram yang hejo langsung menyusulnya ke WC. Beberapa saat kemudian, tanpa basa-basi, Bram langsung mengajak Stacy untuk ngaduk kilat. Dirasa masih sempat, Stacy meminta Bram untuk membuka skin terlebih dulu. Astagfirullah, cacing Bram langsung lepek saat melihat pacarnya disabet psikopat bertopeng Usop. Sungguh naas, Bram pun harus modar setelah di Ultimos Kopet. Hingga akhirnya, pasangan maksiat ini harus tamat sebelum sempat bertobat. Beberapa saat kemudian, Icang berniat menyusul Bram dan Stacy yang masih anteng berada di WC. Namun setibanya di WC, ia pun heran saat tidak menemukan keberadaan Bram dan Stacy. Lantas, ia pun panik saat mendapati bekas ceceran darah yang masih segar. Sementara itu, Emi dan Mandy yang baru tiba di dermaga langsung menanyakan keberadaan Dinar dan juga Kang Wawan. Akan tetapi, Lilo berkata jika mereka sudah tidak ada sejak dirinya tiba di dermaga. Sesaat kemudian, Icang yang mengikuti ceceran darah akhirnya tiba di sarang dukun Kopet. Betapa syoknya Icang saat melihat Stacy dan Bram dihabisi sosok pria bertopeng Usop. Di tengah kepanikan, Icang langsung ngabret guna melaporkan hal ini pada teman-temannya. Namun di saat itu pula, Stacy yang sekarat langsung ditampung darahnya ke dalam wadah panci pakan bebek. Kembali pada Icang, di tengah kepanikan ia pun memberitahu jika Stacy dan Bram telah tewas dihabisi seorang pria bertopeng. Meskipun terkesan ngadi-ngadi, namun mereka yang khawatir berniat untuk memastikan perkataan Icang. Lantas dengan bermodalkan bedog dan senter cap tiger, Lilo meminta Tiara untuk menjaga kapal, sementara ia dan yang lainnya akan membuktikan perkataan Icang. Singkat waktu saat hari mulai poek, mereka pun akhirnya tiba di sarang Kopet seperti yang dikatakan oleh Icang. Hingga saat mereka memasuki gubuk, seketika mereka pun tak bisa menahan kesedihan saat mendapati Dinar, Stacy, dan Bram sudah terkujur kaku dengan kondisi yang mengenaskan. Di tengah kesedihan, Lilo yang menyadari pulau ini dihuni si Kopet tiba-tiba merasa khawatir pada keadaan Tiara. Lilo, tunggu Lilo! Kembali pada Tiara, ia pun berusaha meminta bantuan melalui radio. Namun seperti biasa, adegan susah sinyal selalu ada dalam setiap film horor. Tiara pun panik saat mendengar suara ngolotrak dari arah kapal Kang Wawan. Astagfirullah, sontak Tiara pun kaget saat sosok pria bertopeng Usop muncul di belakangnya. Namun bukannya dihabisi, si Dukpet ini tiba-tiba merasa tertarik dengan kecantikan Tiara yang menurut mata piceknya sangat mirip dengan si Yuyun. Akhirnya, Tiara berhasil lolos setelah ngumpet di akar pohon pete. Sungguh suwe,
Lilo yang sok keras malah berakhir terkena jebakan Bagong. Di saat itu pula si Dukpet bisa dengan leluasa menganiaya Lilo yang sok pemberani. Hingga saat Icang dan para kewes datang, si Dukpet berniat untuk memberikan mereka pelajaran. Sungguh musingkeun, Icang hanya bisa histeris saat melihat Lilo modar dicolok tombak pemburu deleg. Sementara itu, dirasa situasi sudah aman, Tiara pun berniat keluar dari persembunyiannya. Seketika tangis Tiara pun pecah saat melihat ayangnya yang telah tewas dengan kondisi terkena akupuntur kronis. Tiara pun semakin nyeri dada saat ia menemukan cincin lamaran di saku Lilo. Ternyata Lilo sudah berniat untuk melamarnya setelah hampir 10 tahun kumpul banteng. Kembali pada Icang, ia yang panik melangkah sarung dan kembali ke sarang Kopet. Dirasa tidak cukup waktu, Icang meminta semuanya untuk mencari tempat persembunyian. Di tengah situasi mencekam, mereka hanya bisa menahan ketakutan sambil berharap si dukun Kopet ini tidak menemukan keberadaan mereka. Di saat itu pula, Mandy pun panik ketika seekor tokek jumbo nemplok di celananya. Dan saat si tokek melompat-lompat, Icang hanya bisa berpura-pura menjadi mayat di antara tumpukan mayat para pemburu sidat yang juga menjadi korban kebrutalan si Dukpet. Sungguh suwe, giliran lagi ngumpet HP bunyi terus. Dan kini Icang pun harus menjadi bulan-bulanan si Dukpet. Sontak Emi pun histeris saat melihat mata pacarnya dicolok seperti cilok. Untung saja Emi berhasil menyuci muka si Dukpet menggunakan air mendidih. Akan tetapi, si Dukpet yang masih kuat kembali melakukan perburuan. Kembali pada Tiara, ia yang mendengar suara mendekat bergegas mencari tempat persembunyian. Rupanya si Emi. Di tengah kepanikan, ia berkata jika si Dukpet sedang mengejarnya. Setelah Emi pingsan, si Dukpet langsung membawa wanita pilihannya untuk menjalani ritual pernikahan di air terjun. Setelah resmi menikah tanpa penghulu, si Dukpet berniat memburu Emi dan Mandy. Namun setelah si Dukpet pergi, Tiara pun berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya. Betapa leganya Emi saat ia bertemu dengan Mandy. Namun situasi kembali mencekam saat ia menyadari si Dukpet masih melakukan perburuan. Hingga setibanya di gudang, mereka yang ketakutan berusaha mencari tempat persembunyian.
Untung saja Emi masih selamat setelah ditolong oleh Mandy. Akan tetapi kebodohan tak cukup sampai di situ, di mana mereka malah bersembunyi di dalam ruangan kosong. Sungguh suwe, Emi yang terlalu takut malah tertangkap oleh si Dukpet. Dan kini Emi hanya pasrah menerima nasibnya. Sungguh mubazir parah. Si seksoi Emi harus modar seperti hantu jeruk nipis. Di sisi lain, Tiara yang baru tiba di kapal langsung mengambil senjata pemburu sidat guna menolong teman-temannya. Setibanya di gerbang pabrik, Tiara yang akan memancing si Dukpet langsung membakar Suar. Setelah tembakannya sabun, Tiara yang panik malah ngabret ke arah air terjun. Saat Tiara terpojok, ia pun menanyakan alasan si Dukpet yang telah menghabisi teman-temannya. Lantas sambil membuka topeng, si dukun bermuka ripuh ini berkata jika siapapun yang datang ke tempat ini sudah dipastikan tidak akan selamat. Melihat knalpot Tiara yang sangat racing, si dukun berkata jika dirinya merasa beruntung karena Tiara sudah sah menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Tiara pun berkata, "Mending lu nikah aja sama monyet." Akhirnya, Tiara pun berhasil menghabisi si dukun yang kelamaan ngejomblo sampai gelo kronis. Tiara! Sekembalinya ke dermaga, Tiara berkata jika sebentar lagi bantuan pasti akan datang. Hingga tak lama berselang, tim SAR pun datang setelah mendapat laporan dari Tiara yang telat nyampe. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana kokopetan Indo yang cukup menegangkan, bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena intinya film ini hanya mengedepankan keseksoyan dan kekopetan. Mungkin segini dulu pembahasan film Air Terjun Pengantin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.